wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu-waktu paginya. Artinya keberkahan yang kita dapatkan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui usaha kita untuk memperbaiki diri kita kepada Allah, melalui zikir-zikir kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal yang tak diberikan Allah kepada umat yang lain, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan masuk satu maqalah yang disampaikan oleh Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Imam Syaqiq Al-Balkhi adalah salah satu dari guru Al-Imam Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam kita pernah bahas bahwa beliau adalah seorang yang wari', orang yang zahid, orang yang sangat zuhud, orang yang wara', seorang alim zahir dan batin, orang yang mencapai hakikat mengenal diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatim Al-Asam ini adalah Hatim Situli yang kita pernah bahas, saking rahasianya beliau, saking beliau memegang rahasia dan menjaga marwah seorang perempuan yang bertanya, seorang yang masih perawan ketika itu. Imam Hatim Al-Asam ini saat itu sedang ditanya oleh seorang perawan, seorang gadis. Tentunya kita jangan berpikir macam-macam saat itu. Mereka menanyanya di balik hijab. Jadi apa hijab itu? Ini hijab. Kalau ini apa? Jilbab. Kadang orang hijab itu. Maka si perempuan ini bertanya tentang sesuatu, kemudian mungkin tanpa sadar pada Allah seperti itu. Allah ingin menunjukkan kebaikan beliau. Maka saat itu si perempuan ini kemudian dia buang angin dengan kencang. Saat itu kemudian Imam Syaqiq Al-Balkhi, Imam Hatim Al-Asami langsung beliau untuk menjaga marwah si perempuan, nama baik perempuan ini langsung malu. Tapi dia langsung menyatakan, ulangi pertanyaanmu. Beliau bilang tidak, saya tidak bilang, tapi ulangi pertanyaan. Nanya lagi, coba keraskan suaramu, ulangi pertanyaan. Alhamdulillah, kata perempuan. Ini imam, kemudian ternyata tuli, agak peka. Jadi berarti kentutku tadi tak terdengar. Maka perempuan mengulang-ulang sampai pada satu kesimpulan. Kemudian perempuan itu akhirnya dia senang bahwa ternyata aibnya itu tak terdengar menurut perasaan si perempuan. Kemudian tugas berikutnya adalah kalau hanya sekali saja terus banyak orang bertanya kemudian dengar, berarti ini imam pura-pura tak dengar. Akhirnya sampai itu dia tahan, dia minta ulang pertanyaan setiap orang yang nanya sampai dibilang ini Hatim ini sudah peka ini orang. Maka beliau biarkan kondisi seperti itu sampai itu perempuan dan menikah serta punya anak, baru dia kembali lagi menormalkan. Ya kan, betapa kita mengambil pelajaran, contoh betapa ternyata zaman sekarang yang sangat miskin dari umat ini adalah kita harus pandai menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga mungkin aib saudara kita. Dan beliau saking hebatnya menjaga aib sesamanya, dia tak kenal dengan perempuan tersebut. Yang satu ikatannya saja adalah satu ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama umatnya Allah, sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijaga sedemikian rupa sampai bertahun-tahun. Ini perempuan itu merasa yakin bahwa Imam Hatim Al-Asam ini ternyata betul-betul tuli. Karena saat itu kalau dia pura-pura tuli, kemudian setelah itu ternyata dia dengar, perempuan itu akan malu. Tapi ternyata terus pura-pura tuli sampai terdengar tahu bahwa si perempuan ini sudah menikah, anjabat tiflan, kemudian dia melahirkan, baru beliau kembali normal. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga marwah saudara kita masing-masing. Amin Allahumma. Bila dimuliakan Allah, maka Imam Syaqiq Al-Balkhi ini adalah gurunya Imam Hatim Al-Asami. Imam Syaqiq dari Balkh. Di mana Balkh itu? Balkh itu dari daerah Samarkand, di daerah-daerah Rusia, ya, Turkmenistan, daerah-daerah situ. Daerah-daerah yang kita tak tahu ternyata selama ini Islam tuh banyak muncul hebat ulama dari sana. Bahwa Imam Bukhari munculnya dari sana. Walaupun memang beliau berdarah Arab, tapi ternyata kita tak menyangka yang kita bilang ternyata mungkin dikira selama ini Rusia itu adalah negara komunis, Rusianya. Tapi pecahan-pecahan negara-negara kecilnya, Masya Allah,
luar biasa. Bosnia, kemudian Dagestan, Kazakhstan, Turkmenistan, itu orang Masya Allah Islamnya sangat kuat. Kita akan bisa temui kalau kita berangkat haji dan umrah, kita akan temui mereka mata sipit, kemudian kulit agak kemerah-merahan, kemudian di samping itu matanya coklat atau biru. Itu Masya Allah, ya orang-orang dari sebelah sana. Dan mereka semua adalah saudara kita seakidah. Alhamdulillah. Maka pada satu saat Imam Syafiq Al-Balkhi itu memberikan satu nasihat kepada kita semua pada hakikatnya. Beliau menyatakan seperti ini, bahwa untuk kehidupan kita, untuk modal hidup kita, kita harus mengamalkan hal-hal berikut. Beliau menyatakan, alaikum bi khamsi khisalin, hendaklah kalian atau kerjakanlah oleh kalian 5 perkara. Fa'maluha, maka silakan amal, kata beliau. Pertama, beliau menyatakan, wa'budullaha biqadri hajatikum ilaihi wa talabikum minhu ila ihsanihi wa ifdalihi. Beliau menyatakan, sembahlah kalian atau menjadi hambalah kalian di depan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa khudhu minad dunya ay mata'iha biqadri umrikum hayatikum wa baqaikum fiha. Kemudian beliau menyatakan, ambillah dari dunia ini berupa harta-hartanya biqadri umrikum hayatikum wa baqaikum fiha. Ambillah dari dunia sekadar umur kalian selama di dunia. Wa adnibullaha, dan silahkan kalian melakukan dosa atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay amilu ma'allah bidzambi, yakni kalian interaksilah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan dosa. Biqadri taqatikum ala adabihi, sekadar kekuatan kalian untuk menanggung adabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjelaskan, Syekh Nawawi Al-Bantani, fala taqata li ahadin ala tahammuli adabillahi ta'ala fa inna adabahu syadid. Maka tidak ada orang yang mampu menahan adab Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya adab Allah sangat pedih, wal iyad billah. Kemudian yang ketiga, wa tazawwadu fid dunya, dan carilah bekal dari dunia. Ay ittakhadhu fiha zadan li safarikum ilal akhirah, yakni ambillah, manfaatkanlah bekal, ambillah bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan kalian kepada akhiratnya Allah. Biqadri muksikum fil qabri, sekadar betapa lamanya kalian di dalam kubur kalian masing-masing. Ay wa ma ba'dahu, wa innama dzukira al-qabru li'annahu awwalu umuril akhirah. Fa idza khuffifa fihi khuffifa fima ba'dahu, wa idza shuddida fihi shuddida ma ba'dahu. Beliau menyatakan, ambillah bekal untuk di dunia kalian biqadri muksikum fihi, sesuai dengan kadar panjangnya kalian selama di kuburan masing-masing. Ay wa ma ba'dahu, yakni di dalam kubur dan setelah kubur. Karena sesungguhnya kubur, kata beliau, merupakan satu perkara yang menjadi awal dari perkara akhirat yang sangat panjang. Jikalau di kubur kalian diberikan kemudahan, maka setelahnya kalian akan diberikan kemudahan. Dan apabila kalian disusahkan pada kubur, maka akan diberat pun kalian akan di dalam kubur setelah dari kubur tersebut. Wa'malu lil jannati, dan beramallah kalian untuk jannah, untuk surga. Ay i'malu amalan yuaddi ilal jannah, yakni amalan yang menunjukkan atau mengarahkan kalian kepada surga. Biqadri ma turiduna fihal maqam, sesuai dengan maqam atau sesuai dengan tempat yang kalian inginkan di dalam surga. Ail maqam, maqam mimnya dibaca fathah, yaitu ma, bukan muqam tapi maqam. Ay al manzilah walir rutbah, yakni beramalah kalian untuk di dalam surga kalian, karena sesungguhnya dalam surga itu akan ada derajat-derajatnya masing-masing. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan-pesan untuk orang-orang yang siap untuk hidup di dunia dan siap untuk hidup di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan, i'budullaha biqadri hajatakum ilaihi. Yaitu beliau menyatakan, pertama tugas kita adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala sekadar dengan hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwan yang dimuliakan Allah, di dunia ini tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini yang bisa berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan segala jenis ibadah sesuai dengan kadar hajat kita masing-masing kepada Allah. Maka kita semua punya hajat kepada Allah. Karena mengapa pada hakikatnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian semua itu adalah fakir di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak fakir? Bagaimana kalau kita pikirkan apapun yang kita miliki saat ini, yang kita pegang saat ini, yang kita miliki saat ini, maka pada hakikatnya itu merupakan pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kerjaan dari mana? Oh Ustaz, saya kuliah Ustaz. Kuliah di manajemen. Ini. Oke. Kuliah di manajemen. Dapat duit dari mana? Dari orang tua. Orang tuamu dari mana? Terus balik-balik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep mengapa Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan harta benda surga itu salah satunya di bumi ini apa? Kalimat hauqalah. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat hauqalah ini adalah hakikatnya perbendaharaan dari sekian banyak perbendaharaan surga yang Allah sengaja, kalau soal itu sengaja dibocorkan untuk orang-orang yang berada di dunia. Supaya apa? Supaya mereka memanfaatkan harta benda ini. Harta benda surga itu salah satunya kalimat la haula wala quwata illa billah. Mengapa Allah sengaja bocorkan? Supaya kita ini sadar. Allah ingin membantu kita supaya kita menyadari diri kita bahwa kita tak punya apa-apa. Kekuatan kita untuk beribadah, daya kita untuk menghindarkan kemaksiatan itu seyogyanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bisa beribadah tanpa bantuan Allah, tanpa campur tangan Allah? Toh kekuatan dari Allah, hidup kita dari Allah, ruh kita dari Allah, nafas kita dari Allah, kesehatan dari Allah. Maka sangat mengherankan ketika ada orang yang kemudian salah menyembah Allah itu bingung. Kita sangat heran dengan orang-orang yang menyatakan bahwa Allah masih butuh yang lain. Itu bingung. Karena pada hakikatnya semuanya kembali kepada Allah dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa'budullah, sembahlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala sekadar hajat kita kepada Allah. Artinya semakin banyak hajat kita kepada Allah dan pasti kita punya hajat kepada Allah. Siapa di antara kita yang takut Allah Subhanahu wa taala? Berarti dalam bahasa yang sederhana, semakin banyak kadar hajat kalian kepada Allah, maka seperti itulah kalian harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat, ikhwan. Apa hajat kita? Pertama, ya Allah minta jagakan istri kita. Maka kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ya Allah sehatkan anak dan istri. Berarti kita punya hajat kepada Allah, maka sembahlah Allah sekadar hajat kita. Artinya sebanyak-banyak hajat kita kepada Allah, maka seperti itulah semestinya kita banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini kemudian terbagi kepada dua sebagaimana kita tahu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ada ibadah yang tertentu tata caranya, ada ibadah yang Allah bebaskan. Yang tertentu itu seperti sholat. Kalau sholat itu ya sudah jelas, zuhur 4 rakaat. Jangan ditambah-tambah, kita ini sangat butuh kepada Allah, berarti saking banyaknya untuk kita jadikan zuhur kita 6 rakaat, tidak bisa. Itu namanya ibadah mahdhah. Jadi yang seperti ini kalau ada orang nambah-nambah zuhur itu jadi 6 rakaat, itulah bid'ah. Jadi bid'ah ini bukan pada perkara-perkara yang furu'iyah. Bid'ah ini bukan pada perkara-perkara yang remeh-temeh, bukan. Bid'ah ini perkara pada sesuatu yang usul, sesuatu yang jelas, sesuatu yang sudah jelas ditetapkan para ulama, sesuatu yang fondasi, fundamental ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, itulah namanya bid'ah. Bukan pada perkara yang furu'. Tak pernah terjadi bid'ah itu pada perkara yang furu'. Maksudnya bid'ah yang dhalal. Bid'ah yang hasanah pasti itu terjadi pada yang furu'. Kalau bid'ah dhalal itu pasti terjadi pada perkara-perkara yang usul. Maka kita akan lihat misalnya orang-orang mujassimah. Siapa mujassimah? Menyatakan Allah itu punya jasad, Allah punya tangan, Allah punya jenggot, Allah punya kumis, Allah seperti pemuda, Allah duduk di kursi. Nah, seperti itu mujassimah, itu jelas. Kemudian misalnya apa? Kemudian misalnya bahaiyah. Bahaiyah itu ada dalam kita belajar tayalat fikriyah. Belajar kita tentang apa aliran-aliran keagamaan. Banyak susupan-susupan
Ahmadiyah menyatakan itu ada nabi lagi, itu baru namanya perkara yang bid'ah. Adapun perkara-perkara yang furu'iyah tak jadi masalah kata para ulama. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah. Jadi selama kita punya hajat kepada Allah, maka seperti itulah. Kembali kepada perkara sholat, maka sholat karena ibadah kita bahasa Arab harus pakai bahasa Arab. Selain dari ibadah yang mahdhah namanya ghairu mahdhah. Ibadah yang ghairu mahdhah adalah ibadah-ibadah yang tak punya ketentuan-ketentuan khusus, baik tempat, tata cara maupun waktunya. Maka untuk ibadah yang ghairu mahdhah, maka itu sangat luas. Maka bagi orang muslim adalah seyogyanya dia menghiasi dirinya, kadar ketaatannya kepada Allah, kadar hajatnya kepada Allah, maka diharapkan dia melakukan ibadah yang mahdhah dan ghairu mahdhah. Bagaimana ibadah yang ghairu mahdhah? Ada pendapat yang sesat juga sebenarnya. Ustaz, saya pernah dengar ini orang ngomong, sekedar justifikasi aja bagi dirinya untuk tidak sholat. Ustaz, kerja itu kan ibadah ya Ustaz ya. Ya karena saya sudah banyak bekerja, berarti saya sudah banyak beribadah. Ya, tidak usah dia kebaik. Yang seperti ini pun dijelaskan juga susah. Tinggal kita doakan saja banyak-banyak dia dapat hidayah. Dijelaskan sholat, ya Ustaz, sholat itu ya saya kan capek segala macam. Ya sudah, ya doakan saja supaya dapat hidayah. Karena banyak orang mengatakan, Ustaz, yang penting saya tidak maksiat, yang penting tutur kata saya terjaga, yang penting saya tak korupsi, tak apa-apa saya tak sholat. Ya itu sholat itu kewajiban, kemudian kita menjaga diri juga kewajiban. Orang muslimin adalah orang yang ibadah mahdhahnya terjaga, ibadah mahdhah ghairu mahdhahnya terjaga. Maka ikhwan di belakang Allah, kita bekerja, kita niatkan untuk ibadah itu ghairu mahdhah. Sedangkan yang mahdhah itu sholat itu tetap wajib. Jangan ditawar-tawar. Maka sekadar kita sebanyak-banyak hajat yang kita punya, maka seperti itulah kita mestinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, berarti dalam bahasa sederhana, selama kamu mengaku bahwa kalian sebagai makhluk, selama kamu mengaku bahwa kalian sebagai orang yang diciptakan, selama kalian merasa kita tidak bisa apa-apa tanpa keikutsertaan Allah, berarti seperti itulah kita seyogyanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak butuh sama Allah tempat ini? Ada yang sampai saat ini dengan kesuksesannya tanpa campur tangan Allah? Ustaz, saya IPK 5, yang lain 4 dia 5. Oh itu belajar sendiri. Oke, pertanyaannya otakmu dari siapa? Bukan otak lagi. Otakmu dari siapa? Dari Allah. Tidak akan ada orang yang merasa bahwa ternyata dia tercipta dengan sendirinya. Dunia ini tak terjadi secara kebetulan. Saya terlahir dari ayah ibu saya. Akan pertanyaan sampai kepada ujung, ibumu dari siapa, ayahmu dari siapa, sempat itu tasal-sal ila mala nihayatalah, kata ulama tauhid ilmu kalam, bahwa ketika ada orang mengatakan bahwa saya tak dari apa-apa, saya dari, akan ujungnya adalah siapa manusia pertama. Tak mungkin tidak punya yang memberikan prima causa, kira-kira seperti itu. Jadi sebab akibat itu pasti ada penyebabnya, dan tak mungkin dunia ini terjadi secara kebetulan tiba-tiba belum atau beda mungkin. Pasti ada yang menyebut. Maka ulama kalam itu untuk memahamkan orang-orang awam itu gampang saja. Ini cangkir, pasti ada pabrik yang membuat. Ini cangkir, kalau ada pabriknya pasti ada yang membangun pabrik. Siapa membangun pabrik? Itu manusia. Berarti ada penyebab yang menyebabkan sesuatu itu ada. Maka untuk manusia yang ada tidak mungkin dia muncul tiba-tiba mau manusia lahir, tidak. Pasti ada musabbibnya, ada yang penyebab. Prima causa itulah namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti karena kita punya banyak hajat kepada Allah, kata beliau, ya sudah sembahlah Allah sebanyak-banyak hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa khudhu minad dunya ay min mata'iha biqadri umrikum hayatikum wa baqaikum fiha. Dan ambillah yang ada di dunia ini berupa harta, berupa kekayaan, sekadar umur kalian atau hidup kalian selama di dunia. Kita ini butuh apa ya kawan? Ya butuh makan sekadar untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup berarti kita akan ya makan, alhamdulillah. Terkadang yang membuat kita banyak susah ini nak makan apa, nak makan jenis apa atau makan di mana. Kalau penting ada makan apa tidak, makan, maka biasanya selesai itu orang. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan makan apa,
Kalau sudah makan apa kadang makan di mana. Nah, sudah macam-macam ini. Kalau sudah makan di mana disiapkan budget sudah. Sementara ikhwan, kadang di dunia ini kan yang membuat Allah sudah memberikan kebutuhan hidup kita. Terkadang yang membuat susah ini kan betapa banyaknya keinginan dalam hidup. Nah, yang keinginan ini terkadang membuat kita terkadang salah kaprah, salah dalam menempuh sesuatu dengan cara mengambil dengan cara apapun. Maka ini yang kita susahkan adalah ketika kita hidup dengan cara kita menginginkan keinginan kita untuk terpenuhi. Ini yang susah. Kalau makan untuk hidup berarti makan apapun, maka bisa. Yang penting kita dikatakan ulama, ya Allah berikan aku rezeki berupa makanan sekadar untuk menegakkan punggungku untuk sholat kepadamu, supaya ada kekuatan baik. Tapi terkadang yang membuat kita bingung adalah hidup untuk makan, ini susah. Maka rumah itu untuk apa? Rumah itu sekadar untuk berteduh, berlabuh. Maka terkadang kalau sudah rumah untuk bangga-banggaan ini sudah akan menjadi hisab semakin berat. Maka kata beliau dalam bahasa sederhana, dalam bahasa yang sederhana, kau butuh pakaian untuk apa? Untuk tutup aurat. Berarti dikatakan ulama, kalau sudah pakaian untuk tutup aurat, ya berarti apapun pakaian bisa menutup aurat, jenis apapun bisa. Tapi kalau sudah untuk dipandang orang, ini Ustaz bajunya bagus, ini bapak mobilnya hebat, ini bapak ini rumahnya luar biasa, kendaraannya mewah, itu sudah lain lagi. Maka ikhwan, pernah pada satu saat orang-orang itu protes kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi ini kan kita tahu beliau adalah seorang perantau dari Persia, mencari kebenaran. Orang-orang yang betul dia mengikuti hati nuraninya, dia gelisah. Karena mengapa? Karena bapaknya orang Majus, Zoroaster, penyembah api. Tapi dia tak pas, ini tak mungkin ini. Masa api yang dihidupkan sama manusia dijaga, kemudian selanjutnya dia disembah? Tak mungkin ini, bukan ini. Mencari kebenaran sampai bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau kemudian diangkat jadi khalifah. Diangkat jadi khalifah ini kemudian banyak orang yang protes. Protes mengapa? Salah satunya, kami malu punya gubernur. Kenapa? Wahai khalifah, ya Amirul Mukminin, kami pengen protes. Kami punya gubernur ini kira-kira tak seperti gubernur yang lain. Memalukan. Mengapa memalukan? Masa bajunya itu cuma 2 atau 3 saja. Kami sampai anak-anak kami hafal, anak-anak kecil kami hafal. Kalau tidak baju ini, besok baju ini. Karena 3 saja, berputar seperti itu saja. Allah. Kemudian dipanggil. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi itu kemudian ketika diinterogasi sama Sayyidina Umar bin Khattab di depan orang banyak, beliau menangis. Ketika ditanya, wahai Salman, wahai Khalifah, benarkah apa yang Anda katakan? Benar wahai Amirul Mukminin. Apa alasan Anda? Apa alasan saya? Sambil menangis, aku pakaian yang 3 ini saja bagaimana hisabnya di akhirat. Bagaimana panjang hisabnya di akhirat saya tak tahu. Maka saya memilih cuma 3 baju saja untuk saya punyai. Karena mengapa? Karena saya takut nanti gara-gara 3 baju ini, kalau saya punya keempat akan terbengkalai urusan akhirat saya, akan panjang hisab saya. Ya Allah, luar biasa ini beliau. Maka beliau menangis seperti ini. Sayyidina Umar bin Khattab itu malah tertawa terbahak-bahak. Alhamdulillah, kata beliau, berarti gubernur kalian adalah betul-betul gubernur. Karena dia tahu bahwa tanggung jawab kepada akhiratnya Allah itu sangat panjang. Maka kita dimuliakan Allah SWT. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, berarti mana hajat kalian umur 60 tahun, berarti ya kira-kira sederhana. Kalau sudah lebih tanah yang kalian miliki, ya wakafkan untuk pesantren. Punya uang yang lebih, bikinlah untuk bangun masjid. Punya uang lebih, bikinlah untuk memberikan bantuan kepada yang lain. Banyak tetangga kita kanan kiri masih kelaparan. Maka tolong selami perasaan mereka. Maka kata beliau menyatakan bahwa ambillah perhiasan dunia, sekadar hidup kita selama di dunia. Umur kita 60 tahun, berarti tidak usahlah sampai punya triliunan rupiah. Karena harta itu macam-macam, kata Rasulullah, cuma begini saja. Harta itu, kata Rasulullah, tidak akan lebih dari 1. Kalau tidak dia meninggalkanmu, kamu meninggalkannya. Oke. Yang kedua, harta itu kalau tak dimanfaatkan benar-benar, maka dia akan kemudian kalian tinggalkan, kemudian dia akan diperebutkan oleh siapa? Diperebutkan oleh ahli warismu. Yang ketiga, kalau itu harta kamu tak pergunakan benar di jalan Allah, maka kamu akan was-was senantiasa akan diambil oleh orang. Itu harta. Kemudian yang keempat,
kalaupun kamu masuk ke satu tempat, ternyata boleh jadi di situ ada penguasa yang lalim, kemudian harta tersebut akan diambil dengan paksa oleh dirinya. Yang kelima kata beliau, kalau kamu masuk suatu tempat, membangun rumah, kemudian tempat itu kemudian kontur tanahnya tak bagus, sangat riskan untuk terjadi bencana, selesai hartamu itu. Yang terjadi ya seperti itu kan. Kita lihat orang-orang yang membangun rumah di satu tempat, kemudian ternyata sudah dibangun, maaf ini bukan menyukuri, bukan, tapi sebagai iktibar itu. Bagaimana terjadi di Lumpur, di Lapindo? Ada yang sudah bangun besar itu tenggelam semua. Itu di depan mata kita maupun di televisi kita lihat bahwa Allah sudah berikan pelajaran bahwa ya harta memang seperti itu. Maka kata Imam Syafi'i Al-Balqi, sekadar hidup kalian di dunia, maka itu saja harta yang akan kalian manfaatkan. Selebihnya, maka selebihnya jadikan untuk tabungan akhirat kita masing-masing. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan, wa adnibullaha ay amilullah ay amilu ma'allahi bidzambi biqadri taqatikum ala adabi. Maka kemudian beliau menyatakan dalam bahasa kiasan, dalam bahasa singgungan, silakan lakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekadar kemampuan kalian untuk menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan bahasa-bahasa singgungan yang sangat keras sebenarnya. Kalau kamu merasa kuat untuk menanggung azab dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ya sudah lakukan saja. Lakukan yang sehendaknya kalian mau melakukan. Lakukan apapun yang menurutmu. I'mal ma syi'ta, kata Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka majziyun bi. Maka beramallah, lakukanlah apa sekehendak hatimu, maka sesungguhnya engkau akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Berarti orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kata Imam Syafi'i Al-Balqi, lakukan kemaksiatan sekadar bahwa kalau kamu merasa kuat untuk menahan perihnya azab Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, maka silahkan lakukan. Nah, bicara seperti ini Ikhwan, makman gitu. Menahan lapar beda kuat. Bahasa kita dilimpis motor beda kuat. Apalagi kalau harus berjumpa dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu jenis siksa ikhwan yang Allah berikan kepada orang-orang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dosa yang ringan. Ini dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan bahwa salah satu bentuk azab Allah itu adalah nanti kelak ada orang-orang yang diazab di nerakanya Allah, maka mereka kemudian disuruh untuk naiki tempat yang sangat tinggi, kemudian dibandoli dengan rantai, ya semuanya dari api. Kemudian ketika dia angkat kakinya, misalnya kita berjalan, satu kaki ngangkat, satu kaki menapakkan seperti itu. Ketika dia mengangkat, maka ini kaki diperbaiki lagi bentuk kakinya. Yang kiri itu hancur, karena ini menapak tepat dari neraka. Kemudian dia tapakkan kaki kanan, kaki kiri terangkat, diperbaiki lagi kondisinya oleh Allah. Bagus lagi. Ketika dia tapakkan kaki kanan yang hancur, dia terus seperti itu. Itu belum bagaimana rasanya apa? Rasanya terus adab-adab seperti itu. Maka bingung kita dengan pernyataan orang yang saya nggak apa-apa saya masuk neraka misalnya. Ada orang menyatakan ya nggak apa-apa kalau memang saya harus masuk neraka sudah, kata. Yang penting saya bersama orang yang saya cintai, misalnya pelaku kemaksiatan, alhamdulillah, dan sempat viral itu. Ya kan orang seperti ini kan, Allahu a'lam bagaimana. Kita minta supaya hati kita dan hati mereka dilembutkan Allah SWT. Karena kalau sudah bicara tentang adab neraka ikhwan, pernah saya sampaikan bahwa betapa banyak orang-orang yang sudah diberikan penglihatan oleh Allah SWT. Salah satunya ada salah seorang teman dari teman kami yang saya pernah ceritakan bahwa ketika dia sholat menjadi imam, kemudian ketika dia sholat dia pingsan itu hampir setengah jam tak bangun-bangun, sampai sama kiainya disadarkan, dibacakan sholawat, bangun. Setelah bangun itu pun dia lama sekali termenung. Setelah lama termenung, kemudian dia masuk ke asrama. Itu teman saya bertanya, itu saya dapat cerita dari teman saya, Gus, kenapa jenengan kok tadi pingsan? Ustaz, tadi ketika saya baca ayat itu tiba-tiba Allah perlihatkan kepada saya bagaimana hakikat neraka itu, dan langsung pingsan. Dan teman saya kan penasaran, karena teman saya termasuk makmumnya. Loh, itu gimana Gus? Nangis lagi. Emang ini ngetes, teman, ini ngetes.
Emang warna api neraka itu apa sih? Ya bayangan kita kan api neraka kan merah atau oranye lah ya. Atau mungkin ada yang bilang biru. Maka beliau menjawab, ini Ustaz, api neraka itu warnanya hitam legam. Setiap orang yang mau masuk, nggak sampai masuk kena uapnya saja sudah hancur. Alhamdulillah, subhanallah. Maka ikhwan, kita memang wajib untuk berbicara riwayat-riwayat ayat-ayat tentang seperti ini, supaya kalau kita tak tergerak lewat targhibnya Allah, maka mudah-mudahan hati kita dilembutkan lewat tarhibnya Allah. Kalau kita tak tersentuh dengan nasihat-nasihat baik berupa janji surganya Allah, maka mudah-mudahan kita tersentuh melalui ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa ya, di dunia itu cuma dua saja, di akhirat kelak. Ya imma kalau tidak surga ya neraka. Maka kita ini harus posisikan diri kita, ya posisikan dengan benar-benar bahwa ya Allah, kalau saya tak masuk surga berarti saya masuk neraka. Kadang kita ini kan kepedean. Pede itu karena kita belum merasa. Pede itu karena kita masih di dunia. Pede itu karena kita masih berada di sini. Tapi kalau kita sudah dihadapkan pada tempatnya, pada saatnya, dua saja kemungkinan. Tidak ada tempat yang ketiga. Tempat yang kedua itu adalah kalau tidak surga neraka. Itu semua. Dan itu akan dialami oleh kita semua, saya dan Anda. Maka kata beliau seperti ini, kalau kalian kuat dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kalian lakukan dosa. Dosa apapun itu silakan lakukan. Tapi ingat, azab Allah kalau kalian mampu untuk menahannya, silakan lakukan, kata beliau. Maka ikhwan, seperti yang Al-Baqir pernah sampaikan dalam kitab-kitab tafsir, bahwa semua manusia ketika menunggu giliran untuk dihisab Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti sering saya sampaikan bahwa ketika bumi dijadikan bumi yang baru, kemudian datar, tak ada lembah, tak ada gunung, tak ada naungan, saat itu matahari didekatkan oleh Allah sekadar seperti sekilan atau bahkan paling jauh 1 mil dalam riwayat yang lain. Dalam kondisi seperti itulah, saking lamanya menunggu hisab dari Allah masing-masing itu tegak. Kita ini kan kecil ya Pak. Ketika kita disuruh upacara bendera masing-masing, banyak yang pingsan. Atau kita apel lah di kantor kita masing-masing. Kalau sudah pembina inspektur upacara itu memberikan instruksi itu setengah jam, dalam lutut-lutut gitu. Ini ikhwan, kita apel ini merupakan ilustrasi kita di akhirat sebenarnya. Kita tegak berjemur di bawah matahari pagi itu sudah ilustrasi akhirat sebenarnya. Pacak dijadikan pelajaran. Kalau instruksi dari inspektur upacara setengah jam atau 1 jam kita mulai berotot-otot tak senang. Di akhirat tak punya pilihan lain, kita harus tetap tegak. Menunggu siapa? Masing-masing di kita mendapatkan gilirannya. Ada yang dihisab Allah hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang sangat cepat. Oh masuk, lewat. Ada yang seperti itu. Dan kita berharap kita masuk dalam golongan itu. Amin Allahumma amin. Tapi ada juga yang dihisab Allah dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi bajunya ditanya Allah, pekerjaannya ditanya, jabatannya ditanya. Kemudian jadi pemimpin, ada 10.000 umatnya, ada 5.000 yang kelaparan, 5.000 dipanggil sifat-sifat, ditanya, dimintai haknya atas orang tersebut. Berarti semakin banyak lisan dipakai untuk menggunjing orang lain, maka semua orang kita gunjing itu akan dihadapkan di depan kita, dimintai tanggung jawab. Kalau selama di dunia kita belum sempat minta maaf dan belum sempat dimaafkan, maka berarti 5 orang itu akan dipanggil dimintai tanggung jawab. Makin lama ikhwan, di belakang sudah antri. Kita yang belakang antri ini bukan 1-2 tahun, ada mungkin ribuan tahun. Lah Ustaz, hidupnya kan di dunia kan cuma sekedar 60 tahun. Ya 60 tahun kalau wajar, tapi 60 tahun kalau dia jadi penguasa, 1 juta orang kelaparan, 1 juta itu akan diminta tanggung jawab sama Allah. Maka inilah rahasia mengapa Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para khalifah kalau diangkat jadi pemimpin, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena mereka tahu setiap yang dipimpin itu pasti akan minta tanggung jawab kepada pemimpinnya masing-masing. Dan ini rahasia mengapa Sayyidina Umar bin Khattab itu berusukannya malam hari, nyari siapa orang-orang fakir, mana budak-budak kecil yang nangis. Ketika nangis diketok rumahnya, ngapa anak menangis belum makan? Beliau balik ke Baitul Mal, kemudian membawa bawaannya itu dengan punggungnya sendiri. Ketika dikatakan oleh asisten beliau, wahai
Amirul Mukminin izinkan aku. Beliau menjawab dengan marah, kamu mau membawa dosaku di akhirat? Kamu mau menanggung dosaku di akhirat? Terdiam ini orang, akhirnya bawa sendiri. Karena mengapa? Karena orang-orang seperti ini sudah tahu bagaimana perihnya azab neraka jahanam. Oleh karena itu mereka sangat mewanti-wanti diri mereka, jangan sampai melakukan kesalahan dan dosa. Maka dalam riwayat ini kita tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ketika dimandikan itu kan banyak pecut di belakang beliau. Pecut itu karena beliau memecut dirinya sendiri. Adnabta ya Umar, sambil nangis setiap malam seperti itu. Maka itu ucapan beliau sangat masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam beliau senantiasa muhasabah. Maka ini kemudian konsep yang sering didengungkan untuk kita muhasabah setiap malam, setiap hari. Ikhwan, dikatakan oleh Imam Syafi'i Al-Balkhi, kalau engkau kuat untuk menerima azab Allah di akhirat, maka silahkan lakukan sekehendak hatimu. Zalimlah engkau pada orang lain, lakukanlah maksiat dan dosa, minum dan makanlah sekehendak hatimu, silakan saja, tapi tunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa tazawwadu fid dunya ay ittakhadhu fiha zadan li safarikum ila al-akhirah biqadri mukthikum fil qabri. Kemudian ambillah bekal, siapkanlah bekal untuk di dunia ini sekadar bagaimana lamanya kalian berada di dalam kuburnya masing-masing. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup untuk kubur, dikatakan beliau maksudnya wa ma ba'dahu, dan setelah dikubur. Mengapa kubur disebutkan di sini? Karena kubur merupakan fase awal di mana fase akhirat itu akan bermula. Bapak-bapak, setiap orang di antara kita pasti punya fase ini dan pasti melewati fase ini. Fase apa? Fase itu diawali semi-semi akhiratnya ketika sakaratul maut. Maka sakaratul maut menjadi awal gerbang menuju akhirat. Kalau sudah kemudian ruh kita terpisah masuk ke alam barzakh, maka di dalam kubur itu kan kita nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Maka kapan terjadinya kiamat itulah maka kita ada di antara manusia yang dekat dengan kiamat sebentar, tapi kemudian ada juga yang sangat lama. Atau dia boleh jadi misalnya dia mati nih tahun sekian, besoknya kiamat tapi bisa jadi lama. Mengapa? Karena apa yang dirasakan di kubur itulah yang membuat akan manusia lama atau tidaknya dia selama di dalam kubur menunggu akhiratnya masing-masing. Sama seperti ini Pak, sederhananya 1 jam kita yang tak bermasalah dengan 1 jam yang orang yang akan dieksekusi, dihukum mati, berbeda. Sama 60 menit, tapi perasaannya beda. 60 menit bagi kita yang makan, ngobrol, ngopi, ngerokok. Dengan 60 menit orang yang menunggu istrinya mau melahirkan, beda tidak? Sama 60 menit tapi beda rasa menunggu. Maka ada orang yang ketika di dalam kubur dia lama fase hidup di dunia sampai ternyata alam kiamat itu dijadikan oleh Allah itu muncul hari kiamat misalnya, boleh jadi 2000 tahun, tapi tiba-tiba apa ini? Ternyata dia sedang terbang, dia tertidur di dalam kuburnya. Dijadikan raudhatun min riyadil jannah, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Karena mengapa? Karena orang ini banyak beramal saleh. Tapi ada mungkin yang mati 5 menit setelahnya kemudian sangkakala ditiup, tapi dia merasakan ribuan bahkan jutaan tahun, karena dalam 5 menit dalam fase akhirat, fase kubur tersebut dia mendapatkan fitnah atau azab kubur dari para malaikat yang ditugaskan Allah. Berarti kata beliau, carilah bekal selama di dunia berupa amal soleh sekadar bagaimana hidup kita di kubur kita. Berarti karena di alam kubur kita tidak tahu bagaimana panjangnya usia kita di kubur, maka berarti kita harus banyak-banyak beramal soleh, kata beliau. Ikhwan, betapa banyak pernah Al-Fakir ceritakan bahwa ada orang yang ikut sayembara. Sayembara orang kaya. Orang kaya ini karena dia tidak tahu nanti bagaimana nasibnya di kubur. Karena saya tidak tahu, tidak punya teman nanti di kubur, tolong temani saya di kubur. Saya pengen mau saya berikan sepertiga harta saya. Maka kemudian ketika ini orang sudah masuk ke alam kubur, ternyata belum sempat itu dia bermimpi. Sebelum sempat kejadian dia bermimpi.
Dalam mimpi itu dia betul-betul masuk kubur bersama orang kaya ini. Maka kemudian ketika ditanya, kau siapa? Kata malaikat, wajahnya seram, wajahnya hitam. Saya Fulan bin Fulan, saya ingin ikut sayembara. Terus ditanya oleh malaikat sebelum nanya roh orang yang kaya, kau punya harta tidak? Saya tidak punya apa-apa, kecuali satu. Saya punya kampak yang dengan kampak itu saya cari nafkah. Oh, kemudian ditanya, kampakmu dari mana? Beli dari mana? Kemudian besinya dapat dari mana? Kayunya kamu ambil dari mana? Jangan-jangan nyolong. Terus seperti itu. Bangun-bangun, aku tidak jadi melok sayembara. Kalau hanya gara-gara kampak satu saja, belum di akhirat, di kubur saya pertanyaannya macam-macam. Mak mana kalau di akhirat kelak katanya. Maka tidak jadi melok sayembara. Padahal dia pengen atas desakan istrinya. Lanjutlah Pak, itu miskin. Siapa tahu sepertiga atau bapak yang kaya itu, masya Allah, kita langsung kaya mendadak. Tapi ternyata tidak jadi Bu. Semalam aku bermimpi bertemu malaikat seperti dia menjadi. Karena mengapa? Ya seperti itu dalam kubur ikhwan. Ada kemudian dalam riwayat ketika ada yang ketika dibangkitkan ketika sangkakala ditiupkan Allah. Kemudian pada tiupan sangkakala yang kedua dia terbangun. Ayu yaumin hada. Dan itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dibangkitkan, ditunggu oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, 4 malaikat yang mulia menunggu Rasulullah. Kemudian beliau berkata, wahai Jibril, ayu yaumin hada. Ini hari apa? Wahai Jibril, hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah hari di mana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, antara kubur dengan hari ditiupkan sangkakala itu bagi orang semakin lama maka semakin berat bagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman semakin lama dia tak merasa. Karena mengapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang tertidur. Maka ikhwan, alam barzakh ini masya Allah, alam yang sangat indah. Kita akan temukan riwayat atau pengalaman orang-orang soleh yang Allah kasyafkan mereka ternyata luar biasa. Di alam kubur bahkan banyak dalam riwayat ikhwan. Mengapa kita harus sering kirim Fatihah, doa kepada orang tua kita? Maka diriwayatkan dalam riwayat bahwa ada seorang Fulan bin Fulan, ketika dia dalam kuburnya, dia kesendirian dalam kubur yang gelap. Tiba-tiba datang cahaya. Ketika cahaya itu datang itu, kemudian tenang dan senang hatinya. Kemudian dia tanya, wahai Tuhanku, wahai Allah, ini ayu nurin hada. Ini nur, ini cahaya apa wahai Allah? Maka ada suara yang menjawab, wahai hambaku, ini adalah cahaya dari anakmu yang mendoakan. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, berarti kasih sayang, wujud kasih sayang kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Sering-sering kita mendoakan orang tua kita, maka mereka akan semakin mendapatkan cahaya di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita doakannya cuma lebaran baik, lebaran itu kita berbunga, foto-foto, enggak jadi cahaya ya Pak. Doakannya dari sekarang, wali-wali kita kirim Fatihah untuk orang tua, kita lakukan amal soleh atas nama orang tua, maka itu akan jadi cahaya bagi beliau-beliau. Itu faedahnya, itu untuk beliau. Dan yang kedua, kelak ketika kita masuk dalam liang kubur, Allah akan lembutkan hati banyak orang untuk berkirim Fatihah dan mendoakan kita. Makanya mengapa kita harus banyak-banyak kirim Fatihah, doakan Fulan bin Fulan, bukan hanya orang tua kita. Berharap bahwa Allah pun akan melakukan hal yang sama kepada kita manakala kita masuk alam kubur kita masing-masing. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan, wa'malu lil jannati ay i'malu 'amalan yu'addi ilal jannah bi qadri ma turiduna fiha al maqam. Beliau menyatakan, dan beramallah untuk surga kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan, berupa apa? Berupa level atau tingkatan kalian di surga. Bapak-bapak, maqam ini kalau dibaca maqam maka itu artinya level. Kemudian kalau dibaca muqam artinya kita bertempat tinggal kita di mana. Jadi beliau menyatakan bahwa beramallah berupa amal soleh sebanyak-banyaknya sekadar level apa yang kalian inginkan di dalam surga kelak. Jadi misalnya, ya Allah saya pengen Firdaus, berarti amal sesuai dengan amalan orang ahli Firdaus. Maka kita kan sering, ya Allah kalau minta surga kita minta surga yang tertinggi ya. Sementara kalau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam. Aku berlindung kepada Allah, kepadamu ya Allah dari azab jahannam. Jahannam itu apa? Tingkatan neraka yang tertinggi. Tertinggi bukan? Jahannam itu neraka yang paling rendah.
Jadi kalau kita minta surga yang tertinggi, kalau minta neraka, jangan sampai masuk yang terendah, jangan, apalagi paling makam kira-kira itu. Tertinggi dalam artian tertinggi levelnya, surga itu semakin bawah semakin kan? Semakin apa? Semakin ya. Tapi dibandingkan azab jahanam itu paling rendah, paling ringan lah kira-kira seperti itu. Jadi orang bilang, oh jahanam itu paling pakam, tidak, jahanam itu paling ringan. Dengan pembahasan bahwa yang jahanam paling ringan baik jangan sampai masuk, apalagi lebih daripada itu. Nauzubillah min dzalik. Maka dikatakan oleh para ulama, maka Imam Syafi'i Al-Baqi menyatakan, maka beramallah untuk kalian mendapatkan level di akhirat kalian masing-masing sesuai dengan level apa yang kalian inginkan. Maka banyak ikhwan kalau kita baca riwayat, level apa yang kita dapatkan, gawenya tidak banyak, tapi pacak menyelisih orang-orang itu. Pertama, thalabul ilmi. Yang pertama menuntut ilmu atau al-alim, orang-orang yang alim itu. Maka mereka di antara Nabi dan Rasul itu cuma satu tingkat. Kira-kira kalau kita nyengok pojok tingkat, kira-kira apa ya? Padahal kan antara langit dengan bumi ya. Ketika lihat, oh ternyata itu Nabi Isa, Nabi Musa itu para ulama. Nah, caranya mana supaya kita jadi alim? Dalam satu riwayat bahwa seperti ini, barang siapa yang dia keluar untuk ilmu, kemudian belum sempat jadi alim, kemudian ternyata dia mati dalam kondisi menuntut ilmu. Dalam riwayat, maka Allah akan bangkitkan satu malaikat. Allah utuskan malaikat untuk orang tersebut. Selama dia dikubur, dia diajari ilmu oleh malaikat ilmu-ilmu. Yang sampai ketika di akhirat dia dibangkitkan pada hari kiamat menjadi golongan orang yang alim. Maka lemahnya orang menuntut ilmu ikhwan, dan dia mati dalam kondisi menuntut ilmu, maka ketika dalam kuburnya Allah utus malaikat untuk orang tersebut. Dia mati dalam kondisi menuntut ilmu, dia mati, kemudian dikubur itu Allah utus satu malaikat yang menjadi ustadznya dia. Dia jadi ngaji, dia jadi ma'rifat, dia jadi tauhid, dia jadi hadis, dia jadi fikih, dia jadi tafsir, terus semua sampai pada kiamat. Panjang itu. Lebih dari alim. Ketika kelak di akhirat dibangkitkan bersama para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti ini: Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang mengkafil anak-anak yatim itu bersamaku Rasulullah seperti ini. As-sababah wal wusta. Seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya kita mungkin amal kita sedikit, tapi kemudian ternyata amal kita sedikit, kemudian infak kita sedikit. Tapi mudah-mudahan kita sering memberikan makan kepada anak yatim, mencintai mereka, memberikan hak mereka, maka kita dibangkitkan bersama Rasulullah di dalam surga yang tertinggi. Yang ketiga, ilmu yang sangat sederhana tapi sangat pakam, ilmu mahabbah, ilmu mencinta. Maka seperti Sayyidina Uqasyah, ketika yang pernah kita ceritakan, beliau minta supaya diizinkan membunuh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, maka Rasulullah menyatakan, Al-mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang itu dibangkitkan pada hari akhirat kelak itu bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta para sahabat, kita cinta para anbiya, kita cinta para sholihin, kita cinta para ulama, maka mudah-mudahan di akhirat kita dibangkitkan bersama para ulama. Maka tiga ilmu ikhwan, ilmu talabul ilmi, ilmu tentang yatim, ilmu tentang apa? Tentang mencinta. Maka itu merupakan amal-amal yang sangat mendekatkan kita pada level yang tertinggi di surga bersama para nabi dan rasul. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia dan adab akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang istiqamah dalam kebaikan dan Allah matikan dalam ketaatan. Amin Allahumma amin. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.